guys, welcome back to my channel. Kali ini kembali lagi bersama saya Azizah dari Unibos 2024 akan membahas tentang pengetahuan dan ukuran kebenaran. Tentang pengetahuan, ukuran, dan kebenaran, kita akan membaginya menjadi 4. Yang pertama adalah definisi dan jenis pengetahuan. Yang kedua adalah hakikat dan sumber pengetahuan. Yang ketiga, ukuran kebenaran. Dan yang keempat adalah klasifikasi dan hierarki ilmu. Oke teman-teman, yang pertama adalah definisi dan jenis pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Sedangkan secara terminologi, Dr. Andes Sidi Ghazalba menyatakan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil dari mengetahui. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk mengetahui sesuatu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Orang-orang pragmatis, terutama John Dewey, tidak membedakan pengetahuan dengan kebenaran. Jadi teman-teman, katanya pengetahuan itu harus benar. Kalau tidak benar itu namanya kontradiksi. Nah, dalam buku filosofi ini, pengetahuan terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pengetahuan biasa. Yang kedua adalah pengetahuan ilmu. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Dan yang ketiga adalah pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan. Jadi pengetahuan biasa itu adalah pengetahuan yang bisa juga dikatakan dengan istilah common sense. Pengetahuan ini adalah pengetahuan yang secara general diyakini secara umum tentang sesuatu yang dimana manusia bisa akan berpendapat sama dan umum. Contohnya adalah pengetahuan tentang keseharian kita, teman-teman. Yang kedua adalah pengetahuan ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu sebagai terjemahan dari sains yang diartikan menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat ini bersifat spekulatif. Pengetahuan filsafat juga lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang suatu filsafat, membahas hal-hal yang lebih luas dan mendalam. Biasanya memberikan pengetahuan dan reflektif yang luas. Nah, yang keempat ini adalah pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan. Lewat para utusannya, pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama, teman-teman. Ada juga nih perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Kedua kata tersebut dianggap memiliki persamaan arti. Bahkan ilmu dan pengetahuan terkadang dirangkum menjadi kata yang mengandung arti tersendiri. Namun jika kedua kata itu berdiri sendiri, akan tampak perbedaan di antara keduanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Dari asal katanya, kita dapat ketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan ilmu diambil dari kata science dan peralihan dari kata bahasa Arab yaitu al-ilmu. Singkatnya, perbedaan pengetahuan dengan ilmu ialah pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu. Pengetahuan dapat berwujud barang fisik yang dilakukan dengan cara persepsi baik lewat indera maupun lewat akal. Teman-teman, pengetahuan juga dapat terbagi menjadi pra-ilmiah dan ilmiah. Pengetahuan yang belum memiliki syarat-syarat ilmiah disebut pra-ilmiah. Pada umumnya, sebaliknya, dan pengetahuan ilmiah ialah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Itulah yang disebut dengan pengetahuan. Sedangkan ilmu dalam Ensiklopedia Amerika dijelaskan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang bersifat positif dan sistematis. Dalam buku The Principle of Scientific Research, Liang J mengutip perkataan Paul Friedman yang mengatakan ilmu adalah satu bentuk aktiva manusia yang dengan melakukannya umat manusia memperoleh suatu pengetahuan dan senantiasa lebih lengkap cermat tentang alam di masa lampau, sekarang, dan kemudian hari. Juga suatu kemampuan yang meningkat untuk menyesuaikan dirinya pada lingkungan serta mengubah sifat-sifatnya sendiri.
Ringkasan kutipan lain dari Charles Siregar menyatakan ilmu adalah proses yang membuat pengetahuan. Perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan juga dapat ditandai dengan melihat perbedaan ciri-cirinya. Herbert memperlihatkan ciri-ciri tersebut dengan mengatakan jika ilmu itu berbeda dengan filsafat berdasarkan empiris, maka ilmu berbeda dari pengetahuan biasa karena ciri-ciri sistematisnya. Juga dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ilmu diidentikan dengan pengetahuan, dan demikian kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam bahasa pengetahuan dengan ilmu memiliki arti yang sama. Namun, dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Lanjut, B. Yang kedua, hakikat dan sumber pengetahuan. Teman-teman, pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu yang merupakan ciri khas manusia. Karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh dibanding makhluk yang lain, seperti binatang. Manusia mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kebutuhan, kelangsungan hidup, memikirkan hal baru, karena mereka hidup bukan sekadar untuk kelangsungan hidup. Kita hidup bukan sekadar untuk melaksanakan kelangsungan hidup. Namun manusia juga hidup mengembangkan kebudayaan, memberi makna pada kehidupan, dan juga memanusiakan diri dalam hidupnya. Itulah, manusia dalam hidupnya mempunyai tujuan tertentu yang lebih tinggi dari sekedar keberlangsungan hidup. Inilah yang menyebabkan manusia mengembangkan pengetahuannya dan menjadikan manusia makhluk yang bersifat khas di muka bumi. Nah, apa itu pengetahuan? Apa itu hakikat pengetahuan? Tidak usah. Apa itu hakikat pengetahuan? Pengetahuan pada dasarnya adalah keadaan mental atau mental state. Ada dua teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan. Yang pertama adalah realisme. Realisme ini mempunyai pandangan realistis terhadap alam. Menurut teori ini, hakikat pengetahuan adalah gambaran atau kopi yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata. Wisma berpendapat bahwa pengetahuan adalah benar dan tepat bila sesuai dengan kenyataan. Oke, yang kedua adalah idealisme. Idealisme menegaskan bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai itu adalah sesuatu kenyataan yang mustahil. Mereka mengatakan proses psikologis yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, pengetahuan bagi seorang idealis hanya merupakan gambaran subjektif dan bukan gambaran objek tentang realitas. Oke teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, keduanya memiliki kelemahan-kelemahan tertentu. Realisme ekstrim bisa sampai pada monisme materialistik atau dualisme, sedangkan idealisme subjektif juga dapat menimbulkan kebenaran yang relatif, karena setiap individu berhak untuk menolak kebenaran yang datang dari luar dirinya, yang mengakibatkan kebenaran bersifat universal tidak diakui. Apa itu sumber pengetahuan? Semua orang mengakui memiliki pengetahuan. Persoalannya, dari mana pengetahuan itu diperoleh atau lewat apa pengetahuan itu bisa didapat. Nah, dari situ muncullah pertanyaan-pertanyaan lanjutan, seperti bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan, dari mana sumber pengetahuan kita, dan juga sebagainya. Kita bisa mengetahui sumber pengetahuan dari 4 sumber. Yang pertama adalah empirisme. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya, dan pengalaman yang dimaksud di sini adalah pengalaman indrawi. Jika kita menanyakan bagaimana orang mengetahui jika es itu dingin, orang-orang yang menganut empirisme akan mengatakan, karena saya merasakan hal ini, atau karena seorang ilmuwan telah merasakan seperti itu, dan sebagainya macam. Pernyataan di atas menjelaskan bahwa seorang empiris akan mengatakan pengetahuan itu diperoleh lewat pengalaman indrawi yang sesuai. Bapak empiris Britania mengungkapkan teori tabula rasa yang mengatakan bahwa manusia pada mulanya kosong dari pengetahuan, dan pengalamannya lah yang mengisi jiwa yang kosong itu sehingga mereka memiliki pengetahuan. Aliran ini mempunyai kelemahan, di antara lain disebabkan karena indera yang terbatas, teman-teman. Oke, lanjut yang kedua, ada rasionalisme. Rasionalisme ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek. Para penganut rasionalisme yakin bahwa kebenaran dan kesesatan terletak dalam ide dan bukunya di dalam diri barang sesuatu.
Rasionalisme juga mempunyai kelemahan seperti mengenai kriteria untuk mengetahui dan kebenaran dari suatu ide yang menurut seseorang adalah jelas dapat dipercaya, namun menurut orang lain adalah tidak. Singkatnya, masalah yang dialami oleh rasionalisme ini adalah evaluasi dari kebenaran. Premis-premis yang bersumber pada penalaran induktif, karena premis ini semuanya bersumber dari penalaran rasional yang bersifat abstrak. Nah, dari kedua aliran tersebut, empirisme dan rasionalisme, terlahirlah metode ilmiah atau pengetahuan sains yang merupakan gabungan dari kedua aliran tersebut, yang disebut universal. Aliran universal tersebut pada dasarnya bukanlah suatu aliran yang khas berdiri sendiri, tapi hanya menyempurnakan empirisme dan rasionalisme yang bekerja sama dengan memasukkan perlunya eksperimen dan ukuran-ukuran. Yang ketiga ada intuisi. Menurut Henry Bergson, intuisi adalah hasil dari evaluasi pemahaman yang tertinggi. Kemampuan ini mirip dengan insting, namun berbeda dengan kesadaran dan kebebasannya. Menurutnya, intuisi mengatakan sifat lahiriah pengetahuan simbolis yang pada dasarnya bersifat analis, menyeluruh dan mutlak tanpa dibantu oleh penggambaran secara simbiosis. Intuisi bersifat personal dan tidak bisa diramalkan seperti dasar untuk menyusun pengetahuan secara teratur. Intuisi tidak dapat diandalkan. Bagi Maslow, intuisi merupakan pengalaman puncak atau peak experience. Nah, ada juga nih teman-teman aliran yang berkembang di kalangan tokoh agama yang disebut illuminationalisme atau dalam agama Islam disebut ma'rifah, yaitu pengetahuan yang datang dari Tuhan melalui pencerahan dan penyinaran. Pengetahuan tersebut akan diperoleh orang-orang yang hatinya telah bersih, siap, dan sanggup menerima pengetahuan tersebut. Itulah kemampuan menerima pengetahuan secara langsung yang diperoleh dengan cara latihan dalam Islam yang disebut riyadhah. Metode ini secara umum dipakai dalam tarekat dan tasawuf, teman-teman. Yang keempat adalah wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah SWT kepada manusia lewat perantara para nabi. Para nabi memperoleh pengetahuan dari Allah tanpa upaya, tanpa bersusah payah, tanpa memerlukan waktu untuk memperoleh pengetahuan. Mereka terjadi atas kehendak Allah SWT yang mensucikan jiwa mereka dan diterangkan pula jiwa mereka untuk memperoleh kebenaran dengan jalan wahyu. Wahyu Allah berisikan pengetahuan baik mengenai kehidupan seseorang yang terjangkau oleh pengalaman maupun yang mencakup masalah transendental seperti latar belakang dan tujuan penciptaan manusia di dunia dan segenap isinya, serta kehidupan di akhirat nanti. Kepercayaan inilah yang merupakan titik tolak dalam agama. Pengkajian selanjutnya lah yang dapat meningkatkan atau menurunkan kepercayaan tersebut. Sedangkan ilmu pengetahuan dimulai dari mengkaji riset, pengalaman, dan percobaan untuk sampai pada kebenaran yang faktual. Demikianlah teman-teman hal yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, thanks for watching, and also don't forget